Halo teman-teman, seperti biasanya saya akan meramalkan untuk Anda orang yang bersio ayam. Urutan yang ketiga yang saya ambil untuk di bulan Maret 2023. Anda yang bersio ayam tentunya pasti akan lebih cerdik dan lebih mapan dalam merencanakan sesuatu. Orang yang bersio ayam tentunya akan mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan yang ditekuninya, yang akan diharapkan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal sesuai dengan ekspektasi. Oke teman-teman, di sini untuk Anda, Evan Jaya hadir untuk Anda. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe. Sebelum saya lebih banyak memulai untuk hasil pesan kartu tarot, untuk Anda orang yang bersio ayam, kita akan melihat lebih jauh apa yang harus disikapi dan apa yang harus dijalani. Biasanya untuk orang yang bersio ayam terkenal dengan lincahnya, bentuk pemikiran yang impulsif, dan pemikiran yang cukup lebih mendewasakan diri dalam apa yang akan disikapi. Lebih banyak mandiri dan bersolek diri, sehingga apa yang dicapai bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, oke, kita akan mulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan langsung saja mengambil kartu pertama. Sebuah bentuk peluang emas, sebuah kesempatan yang akan diterima untuk Anda. Ya, orang yang bersio ayam di sini berhubungan dengan gedung pengadilan. Maksudnya di sini adalah kartu yang cukup menantang sekali, ya, yang berhubungan dengan hukum, gugatan, proses, ataupun sebuah bentuk kontrak, ya, perjanjian antara perselisihan dan berbagai masalah hukum, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah sesuatu yang harus disikapi adalah cukup berwaspada dan berhati-hatilah. Ada sesuatu yang memang yang akan terpacu oleh yang namanya hubungan negosiasi, ya. Jadi kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang berbagai masalah, berbagai bentuk keputusan, hukum, dan mungkin bisa hubungan notaris, ya. Nah, sesuatu hal yang mungkin di sini adalah menemukan tentang sebuah bentuk kebenaran, sebuah bentuk pengambilan keputusan yang jujur. Ya, kartu yang mungkin yang harus dibicarakan adalah sesuatu hal yang mungkin kurang menyenangkan, ya. Tetapi di sini yang mungkin segala bentuk apapun yang harus dilakukan adalah hubungan yang lebih serius dan mungkin bahkan dalam pengambilan keputusan dan mungkin juga penilaian, ya, dalam apa yang akan direncanakan. Jadi di sini segala bentuk keberkahan semua berhubungan dengan hukum, proses, dan mungkin setahap demi setahap akan dijalankan dengan bentuk rencana. Tetapi di sini adalah belum apa-apa saja sudah dihadapi dengan yang namanya hukum. Coba kita akan melihat lagi mengenai tentang sesuatu hal yang akan disikapi dalam siklus bulan. Yang saya lihat di sini adalah ada kartu divination, ya, sebuah bentuk memprediksi, sebuah bentuk ramalan, ya. Jadi di sini banyak merangkul sebuah kekuatan dalam memprediksi, menilai sebuah hal yang mungkin akan disikapi. Ya, memprediksi merangkul sebuah emosi yang harus disikapi adalah kemampuan melihat situasi kondisi saat ini dengan lebih jelas, ya. Yang harus disikapi adalah rangkulan emosi dari mana dan sesuatu hal yang akan disikapi dalam apa yang akan dicapai. Yang dilakukan di sini mengenai tentang perolehan yang disikapi dengan kebijaksanaan, cara berpikir yang bijaksana, cara sesuatu hal yang akan disikapi, ya. Karena apapun yang dijalani di sini adalah lebih kuat, lebih strong, ya. Jadi kemampuan dalam melakukan sesuatu, kemampuan dalam memprediksi, kemampuan dalam mengetahui dari awal sampai akhir, apapun yang disikapi adalah penilaian, dan Anda bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus disikapi, gitu, ya. Nah, jadi untuk Anda sio ayam, jangan terlalu muluk-muluk ataupun berkepanjangan. Berpikir boleh, tetapi asalkan jangan terlalu bergantung-gantung. Maksudnya adalah terombang-ambing dalam sebuah sikap pengambil keputusan, ragu-ragu ataupun bimbang.
Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal yang mungkin yang tak pasti, tidak perlu ditahankan ataupun dipertahankan gitu ya. Jadi sesuatu hal mungkin yang sah saja ataupun yang bisa lebih maksimal diterapkan, ya terapkanlah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jika tidak, mungkin tidak usah dijadikan sebuah bentuk beban ya. Sesuatu yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan, menggapai sebuah kesempatan emas, tentunya di sini ada kartu wholeness, relaxation ya. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang keutuhan, kejiwaan, ataupun sesuatu yang mungkin keutuhan seluruh jiwa raga Anda dalam menyikapi, dalam menilai, dalam mempertahankan, dalam merencanakan, dan segala apapun. Semuanya harus disikapi dengan penuh relaksasi. Keutuhan yang saya lihat di sini adalah refleksi hidup Anda. Apa yang terjamin, apa yang disikapi, apa yang dilakukan, itu semua adalah mengenai tentang bentuk pemikiran. Bijaksana dalam apa yang akan dijalani. Yang harus disikapi adalah keutuhan, kesiapan. Bagaimana kamu melakukan yang terbaik? Bagaimana kamu melakukan apa yang harus didahulukan? Karena yang saya lihat di sini adalah relaksasi, refleksi kehidupan ini di sini mungkin yang harus dijalani adalah penuh dengan terburu-buru dan yang dijalani tidak membawa dalam sebuah dampak positif. Yang dijalani, yang dilakukan hanya begitu-begitu saja ataupun begitu cepat dia dalam mengambil keputusan tetapi hasilnya tidak nampak sekali. Tidak memberikan sebuah hasil yang cukup maksimal. Jadi keutuhan dalam diri Anda adalah ayam, jangan terlalu banyak muluk-muluk, jangan terlalu banyak berpikir ini itu, tapi lakukanlah yang pasti dan lebih jelas. Barulah Anda bisa lebih banyak merilekskan, relaksasi. Hidup Anda bisa lebih tenang, aman, dan nyaman. Apapun yang dilakukan di sini adalah sebuah bentuk kenyamanan dalam melakukan tindakan. Keuntungan kehidupan yang seperti apa yang Anda jalani, bukan seperti yang Anda mau. Lakukanlah yang terbaik jika memang Anda bisa melakukan, ya. Karena yang saya lihat penuh dengan terburu-buru, semangat Anda terlalu berkobar-kobar, kamu menjalaninya, kamu melihat dari awalnya, tapi kamu tidak memperhatikan akhirnya. Kamu tidak menjalani sesuatu harapan yang baik. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa membawa dalam sebuah keuntungan. Jika kamu bisa melakukan Anda bisa melakukan sesuatu yang mungkin, yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, tentunya ada dua keberkahan yang bakal bisa didapatkan dengan hasil yang maksimal. Ya, ada dua kartu, a blessing for healing of injury or illness, a blessing on a resolution. Ya, nah jadi di sini adalah a blessing on a resolution adalah perjalanan keberkahan dalam sebuah resolusi kehidupan. Yang bagaimana di sini yang harus disikapi adalah perubahan. Anda mau, Anda inginkan yang terbaik. Tetapi jika Anda tidak mau melakukan sesuatu hal yang pasti, ataupun memang hanya mengikuti sebuah emosional yang Anda lakukan, maka semua sesuatunya hanya mendapatkan sebuah hasil yang tidak membaik. A blessing on a resolution adalah resolusi kehidupan. Ya, perubahan yang pasti. Perubahan yang bentuk nyata. Bukan hanya seperti yang kita omongin, tetapi perjalanan hidup yang dilakukan dengan tindakan yang jelas, yang nyata, tapi tidak seperti yang dikatakan. Jadi apapun itu adalah mengenai tentang resolusi kehidupan. Dan keberkahan, a blessing for healing of injury or illness. Ya, sebuah bentuk yang harus disikapi adalah penyembuhan, resolusi, penyembuhan dari kehidupan, penyembuhan dari beban duka masa lalu, penyembuhan dari bentuk pencerahan aura. Jadi untuk Anda, orang bersio ayam, di bulan Maret ini, lakukanlah banyak pencerahan aura dan sikapilah dengan lebih bijaksana apa yang disikapi, dijalani. Banyak sesuatu yang harus disikapi, yang harus dilihat sampai ke masa depan nantinya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak memaksakan, tetapi sinkronisasikanlah hubungan Anda dengan baik, ya. Jadi untuk Anda, orang bersio ayam, sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus dijalani, yang harus disikapi dengan lebih baik, ya.
Jadi untuk Anda jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu menggebu-gebu, tapi sikapilah dengan lebih bijaksana apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijalani supaya tidak membawa dalam sebuah kerugian, tetapi malah mendapatkan sebuah keuntungan dan sebuah keberkahan yang akan dicapai nantinya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Untuk Anda bersio ayam, kita akan melihat mengenai asmara percintaan ya. Kabar baiknya, kabar asmaranya seperti apa tuh di sio ayam? Ada kartu friendship, ada kartu time ya. Di sini saya akan dekatkan dulu supaya Anda bisa ikut membacanya ya. Nah, friendship nurture the bonds of friendship within your relationship, and your love life will dramatically improve ya. Jadi di sini bentuk persahabatan. Peliharalah sebuah bentuk hubungan dan peliharalah sebuah bentuk kehidupan yang cukup dramatis, kehidupan yang cukup romantis, rukun, nyaman dan harmonis ya. Terus yang kedua ada kartu time. You are trying too hard ya. Give it time. Nah, jadi di sini adalah lebih berusaha kerja keras, berikan waktu untuk bisa lebih banyak membuat hubungan lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Nah, coba di sini kita akan lihat situasi kondisi yang disikapinya dengan bagaimana. Situasi kondisi kalau yang saya lihat ya, ini mengenai tentang sebuah bentuk forgiveness ya. Nothing is gained by holding on to past disappointments ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang hubungan persahabatan. Makanya yang saya lihat di sini adalah bentuk kartu time, ada kartu friendship ya. Nah, hubungan di sini adalah mengenai tentang masa lalu, luka ataupun sebuah bentuk persahabatan dengan hubungan antar pasangan. Yang saya lihat di sini adalah tidak ada sesuatu yang memang bisa diperoleh dengan berpegang teguh pada sebuah kekecewaan di masa lalu. Jadi, yang saya lihat adalah bentuk pengampunan yang cukup kuat, yang cukup berarti. Bukan sesuatu hal yang harus dijalani. Dengan di masa lalu, dengan membuka jalan, ataupun terbayangi oleh masa lalu. Forgiveness di sini adalah sebuah bentuk kehormatan, sebuah bentuk pengampunan diri Anda dalam membentuk hubungan. Merasa dihargai dan dihargai, merasa dicintai dan mencintai. Sesuatu harapan tidak memberikan sebuah refleks yang cukup menjanjikan. Hanya saja dalam diri Anda sendiri bagaimana Anda bisa lebih banyak mengampuni di beban masa lalu, kehidupan masa lalu dengan berbagai masa-masa kesalahan, perbuatan yang seperti apa. Karena yang saya sikapi tidak memberikan sebuah refleks yang cukup baik. Jadi, bangunlah diri Anda dengan membangun diri pada pengaruh ataupun dampak yang cukup baik di masa sekarang. Jalanilah di kehidupan masa sekarang, jangan selalu mengungkit ataupun mengingat di masa lalu. Karena masa lalu hanya selalu membuat keterpurukan dan sampah di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi pengampunan, kehormatan, penghargaan, itulah yang nanti akan diterima jika memang bisa lebih banyak membuka diri dalam hal pasangan. Coba di sini kita akan melihat bentuk pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan supaya bisa lebih rukun dan langgeng. Di bulan Maret ini yang harus disikapi adalah kartu grounding my energy. Bisa menggunakan, memanfaatkan dan membangun energi Anda sendiri dalam bentuk hubungan pasangan. Di sini Anda harus bisa lebih banyak merasa nyaman, aman. Anda bisa lebih teratur dalam bentuk sebuah hubungan yang baik. Di sini yang saya lihat adalah bentuk pemikiran yang kompulsif, di mana pemikiran dipenuhi dengan pemikiran yang cukup tetap, ya, dan sesuatu yang mungkin tidak bisa dikendalikan, atau mungkin yang dipaksakan secara terus-menerus. Jadi, hindarilah bentuk pemikiran cukup egois yang keras kepala. Jadi, lepaskanlah bentuk perilaku yang adiktif, bentuk secara bertahap. Ya, jadi di sini mempengaruhi dengan secara lebih psikologis, lebih emosional, fisik dan perilaku Anda terhadap pasangan. Jangan memberikan sesuatu harapan yang mungkin di luar kendali, selalu marah dan marah,
ataupun sesuatu yang harus dijalani adalah bentuk emosional. Jadi harus sikapi dengan penuh kematangan, kemandirian, kedewasaan, keterbukaan. Itu yang disikapi adalah temukanlah sebuah bentuk hubungan, kestabilitas, kemantapan dalam berhubungan, kestabilan, keseimbangan, itu yang paling penting dalam hubungan. Jadi sikapilah dengan penuh kedewasaan dan jalanilah apa yang harus lebih tepatnya dalam menyikapi sesuatu. Karena segala sesuatu mungkin tidaklah mudah, tapi yang dijalani adalah yang paling intinya adalah rasa aman. Ya, jangan sesuatu hal yang dipaksakan ataupun sesuatu yang dikehendaki, tapi jalanilah sesuai dengan situasi kondisi hubungan antar pasangan seperti apa. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi untuk Anda cukup tahu dan cukup dimengerti. Nah, itulah untuk Anda orang yang bersio ayam. Karena yang saya lihat adalah susah dalam berhubungan karena memang lebih banyak terikat dari masa lalu dan terikat dari dunia yang selalu menyakitkan, sehingga Anda susah untuk membuka diri, sehingga untuk menciptakan sebuah hubungan dan persahabatan, hubungan yang lebih baik dan mungkin lebih dari pacar ataupun bagaimanapun juga, itu semua kurang disikapi dengan lebih leluasa, sehingga Anda kurang nyaman, aman jika untuk berhubungan kembali dengan si pasangan baru. Ya, semuanya tergantung dalam diri Anda, bagaimana menyikapi dan bagaimana Anda menyarankan untuk yang terbaik dalam menjadi sebuah hubungan. Ya, oke, untuk Anda show ayam sudah selesai hasil ramalannya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, di 0819 196353839. Jangan lupa Anda selalu menonton, mengikut hasil ramalan dengan baik, dan jalanilah, sikapilah dengan penuh tuntas kehidupan Anda, dan sikapi dengan penuh kedewasaan. Karena Anda yang terbaik dan bisa menjadi lebih terbaik lagi di kehidupan di bulan Maret ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaimon pamit dulu dan sampai jumpa.